Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Ansori, pendamping desa Kecamatan Nangapino. Dan di samping saya ini ada Bang Yusli selaku Direktur BUMDes. Apa Bang? Lantangnya di Kansa. Lantangnya di Kansa. Baik, pada kesempatan pada hari ini kita akan bincang-bincang santai saja ya mengenai banyak hal yang mungkin bisa kita tularkan kepada masyarakat, baik itu manfaatnya ataupun apapun. Baik Bang, yang pertama mungkin bisa Abang perkenalkan dulu kepada para pemirsa yang ada di sana. Terima kasih. Silakan Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Yusli, biasa dipanggil Ngahyus kalau di Kebebu ini kan. Iya. Jadi kebetulan saya dipercaya oleh masyarakat melalui pemerintah desa Kebebu sebagai direktur badan usaha milik desa, yaitu yang memang namanya kita ambil secara lokal, jadi Lantangnya di Kansa, dan itu tentu ada filosofinya berdasarkan logo-logonya. Kira-kira apa tuh Bang maknanya? Ya, kalau lantang itu, kalau bahasa kita di Kebebu ini, lantang ini anakan tumbuhan. Lalu di situ kan kita ambilnya anakan enau, aren. Dari karena memang kita melihat aren ini luar biasa fungsinya, manfaatnya untuk baik secara untuk secara ekonomi, kemudian juga jadi obat-obatan dan segala macam. Maka kita ngambil aren sebagai sebagai lantangnya gitu Pak. Apakah memang di sini ini banyak sekali ya aren di Desa Nangapino ini? Jadi potensi aren ini cukup banyak. Hanya hari ini kan orang-orang tuh belum melirik ke situ. Jadi saya pikir dengan kita ngambil ini sebagai logo kita, mungkin ke depannya ini kan sudah menjadi ini gitu Pak. Jadi kita klaim dulu nih aren ini, karena memang banyak di Kebebu, maka ke depan salah satunya memang menjadi mimpi kita. Mungkin nanti apakah lewat program desa, lewat BUMDes, ke depannya kita bisa. Dan aren ini sekarang kan belum tumbuh liar. Belum belum orang tuh belum melihat itu sebagai potensi ekonomi, padahal sangat menjanjikan. Nah, kembali ke itu tadi Bang, terkait dengan logo dan filosofi lantangnya tadi tuh. Ya. Jadi kalau lantang ini kan dia anakan bibit kan, nyadi itu menjadi. Kansa ini ada dua artinya. Kalau artinya dalam bahasa daerah kita ini kan itu luar biasa. Kemudian kalau dari sisi bahasa lain, itu adalah harta yang terpendam, harta yang tersimpan. Jadi lantangnya di Kansa ini adalah tumbuhan atau bibit yang akan menjadi luar biasa. Artinya harapan kita ini, doa kita ini dengan nama BUMDes ini akan menjadi yang luar biasa ke depannya. Luar biasa sekali. Nah, terkait dengan ini mungkin Bang, sejarah pembentukan BUMDes ini apa latar belakangnya, kenapa sehingga dibentuk BUMDes ini gitu kan? Ya, yang pertama memang saya melihat ini kan bagian dari perintah undang-undang. Nah, kemudian berikutnya, ini dasar pertama, berikutnya memang saya melihat bahwa Pak Kepala Desa ini dia punya visi dan misi, salah satunya adalah mendirikan BUMDes. Nah, lalu berangkat dari situ kita mendukung kebijakan pemerintah desa dalam hal ini. Kebetulan juga salah satu kemarin ini yang saya dengar salah satu untuk pencairan atau itu kan salah satunya harus ada BUMDes gitu kan, pencairan dana desa dan segala macam. Lalu berangkat dari situ kita juga tidak kerja sendiri gitu Pak. Artinya untuk membangun BUMDes ini kita juga melibatkan baik masyarakat secara perorangan, kemudian juga kita menggait LSM untuk mendampingi kita dalam hal pihak ketiga dalam hal menelaah aturannya, kemudian juga membantu proses penyusunan perdes dan segala macam. Termasuk salah satunya peningkatan SDM pengurus BUMDes itu ya. Jadi kemarin tuh ada beberapa kali workshop, kemudian juga ada pelatihan tentang telaah perundang-undangan. Jadi kemarin kita juga mengundang
kawan dari Pontianak, dalam ini Gemawan, untuk membantu kita untuk sinkronisasi peraturan itu kan. Karena memang kemarin kita baru dengar aja nih BUMDes kan, aturannya seperti apa. Kemudian berikutnya setelah ada telaah itu baru kita membuat peraturan desanya, rancangan peraturan desanya. Di peraturan desa itu alot sekali, luar biasa, dan itu menghabiskan waktu mungkin 2 mingguan baru selesai. Itu pun belum rampung kan. Tapi bagaimana nih Bang, dukungan masyarakat terkait dengan pembentukan BUMDes ini? Saya melihatnya dari semangatnya. Memang dari awal saya melihat pertama karena memang saya lihat ini kan semangat momennya Pak Kades mendirikan ini, saya pikir pas momennya. Jadi artinya pas semangatnya kan. Jadi respon masyarakat juga bagus kan. Kemudian apalagi karena memang BUMDes ini kan terasa baru bagi kita kan. Jadi bentuk BUMDes ini seperti apa? Ada rasa penasaran di masyarakat seperti itu kan. Lalu setelah melalui proses-proses itu memang ya adalah dinamika itu biasa lah kan, ada yang pro kontra terhadap itu, tapi akhirnya kita selesai mengenai perdesnya, kemudian berikutnya lah sampai kepada kepengurusan dan segala macam tuh. Nah, terkait perkembangannya mungkin Bang, sejauh ini apa unit-unit usaha yang sudah ada di BUMDes ini? Ya. Jadi unit-unit usaha itu memang dia tercantum di dalam Perdes itu kan, dan kita juga melalui metode model kampas. Jadi bisnis model kampas kita melalui itu. Kemudian salah satunya yang juga menjadi ini adalah penjualan gas LPG, kemudian internet desa, kemudian memang banyak lagi, kemudian air bersih dan segala macam. Ada informasinya beberapa. Ada juga madu kelulut. Iya, madu kelulut itu sebenarnya BUMDes ini sudah sebagai penampung barang itu sudah berjalan di masyarakat kita itu. Karena ada program-program di kehutanan, di lingkungan hidup segala macam kan, dampingan kawan-kawan itu berkenaan dengan HHBK itu, hasil hutan bukan kayu itu kan. Jadi kawan-kawan yang bergerak di ini mereka sudah ada nih produk-produknya gitu Pak. Salah satunya madu kelulut kayak di depan kita nih kan. Potensinya gimana Bang dari unit-unit yang sudah dibentuk? Kalau unit-unit yang sudah dibentuk sebagaimana laporan kita kemarin itu memang khususnya LPG memang kita kemarin itu dari dana penanaman modal awal yang diserahkan desa ke kita itu kan 45 juta. 45 juta itu 30 juta itu untuk modal LPG, ini masih ada di tempat kita nih kan, LPG itu 30 juta. Kalau kita hitung secara berdasarkan bisnis ini ada keuntungan, cuma ternyata kita juga tidak menghitung pergerakan biaya angkut. Jadi kemarin ini terkendala akhirnya keuntungannya ada, tapi perputarannya itu tidak sesuai karena biaya angkut ini cukup besar karena dari Pinoh ke Kebebu ini berkisar antara 2.500 sampai 3.000. Sementara kita beli di sana kan 18.000. Jadi kita jual di sini akhirnya lebih tinggi daripada kawan-kawan yang ada di warung-warung yang ada. Sebenarnya potensinya ada di situ. Ada, cuma saya pikir kemarin saya sudah komunikasi dengan kawan-kawan terutama di pengawas segala macam. Ini bisnis ini kayaknya tidak bisa kita lanjutkan dulu, kita off dulu. Karena memang harus bisnis LPG ini dia tidak bisa tok LPG kayaknya kalau untuk di desa nih. Harus ada unit lain. Harus ada unit lain yang bersamaan dengan itu. Mungkin sembako. Dia akan ada biaya angkutnya tidak akan terlalu tinggi. Artinya ini kan kalau kita ngangkut nih kan, ngangkut ke sana nih, kalau ini kan kita punya 150 tabung tuh. 150 tabung itu satu pickup tidak mampu. Kalau dia penuh tuh, kalau dia berangkat ke Pinoh mampu dia bawa, tapi kalau udah penuh tuh tidak mampu dia bawa tuh. Akhirnya harus 2 rate kan. Jadi hitungannya tuh, jadi ruginya di angkutan. Ada keuntungan, cuma tidak sesuai dengan ekspektasi kita dari awal. Yang harusnya mungkin setiap ini kita
2.000 atau 3.000 kan, jatuhnya jadi 1.000 kan. Jadi dengan unit lain mungkin yang bisa dikembangkan. Jadi akhirnya kita dari modal yang ini, modal keuntungan dari LPG ini ada keuntungan. Kemarin itu berkisaran kita ada sempat berapa 3 kali putaran, ada keuntungan itu. Lalu kita akhirnya membuka unit usaha baru. Ke unit usaha baru itu penjualan. Sambil ngerokok Bang ya? Ya, penjualan voucher YP. Jadi kemarin akhirnya desa menganggarkan untuk pembangunan tower. Lalu akhirnya voucher YP-nya ini diserahkan kepada BUMDes. Tapi dengan syarat ya BUMDes beli dulu vouchernya ke mitra kan, baru kita jual. Akhirnya dari situ itu luar biasa sekali keuntungannya. Bahkan kemarin itu ada pendapatan. Iya. Putaran semester pertama di tahun 2021 ya. Laporan pertama kita keuntungan kotornya 14 juta. Itu per 6 bulan. Luar biasa sebenarnya. Iya, per 6 bulan. Kemudian putaran kedua kita ada terjadi kenaikan di mitra, jadi kita agak turun proses penjualannya. Kita di tahun kedua di semester kedua itu 6 bulan pertama 6 bulan kedua itu jatuhnya 9 juta. Tapi artinya di semester pertama kita sudah serahkan ke desa dalam bentuk PAD itu 3 juta lebih. 3.800.000 sekian. Kemudian di semester pertama, semester kedua sebenarnya harus sudah saya serahkan ini. Cuma karena desa belum melakukan penyusunan di tahun 2023 ini kan. Ini belum kita serahkan juga. Saya belum dapat laporan dari kepala unitnya kan. Cuma hitungan saya kemarin untuk satu semesternya itu udah mendekati angka 3 juta. Itu dari satu unit penjualan. Dan hari ini karena kita ini sekarang berubah nih, mitra kita sudah ganti nih mitra kita nih, sudah ganti. Kemudian juga saya lihat kepala unitnya ini sudah luar biasa mendesain untuk vouchernya. Jadi dan harganya pun lebih murah dari yang mitra kita yang pertama. Jadi kalau dilihat dari itu. Mungkin ada potensi mungkin akan ada peningkatan yang luar biasa. Itu untuk yang sedang berjalan hari ini. Kalau Madu Kelulut ini sebenarnya prosesnya berjalan, cuma akhirnya kita melihat ini kan sudah menjadi usaha masyarakat. Artinya sudah setiap rumah itu dia produksi itu. Cuma kita hanya melayani permintaan yang skala besar BUMDes ini. Jadi kalau skala besar ada yang pesan dengan kita baru kita ambil. Tapi kepada masyarakat kita biarkan saja masyarakat itu menjual sendiri. Tapi silakan masyarakat yang mau menggunakan botol kita dan logo BUMDes itu silakan. Tapi dia bayar royalti dengan kita. Yang penting dampaknya itu dirasakan masyarakat seperti itu. Karena masyarakat kita ini sekarang mereka sudah menjadi penangkar di masing-masing rumah itu sudah ada dan mereka sudah masing-masing menjadi penangkar. Jadi kan ya artinya kita memberikan kebebasan karena ini milik mereka sebenarnya nih. Nah kita hanya mungkin ada pesanan yang mungkin 5 liter atau segala macam itu nanti. Sejauh apa nih Bang dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan berdirinya BUMDes ini? Kalau saya melihat begini, yang pertama secara langsung ini dari pembicaraan lah dari desa. Misalnya kita sudah ada nih PAD-nya sudah ada, kemudian desa sudah bisa porselen, kemudian ngecor kantor desa itu porselennya itu dari PAD itu. Itu salah satunya. Itu kemudian yang kedua, saya melihat bahwa komunikasi. Artinya dengan ditanganinya dengan kita mendirikan tower, kemudian penjualan voucher itu sudah ditangani oleh BUMDes, itu sudah luar biasa di komunikasi kita hari ini nyaman sekali. Artinya dengan adanya BUMDes, dengan dunia luar ya dengan bisnis ini memang ya ada hak positif negatifnya lah kan. Tapi saya pikir yang negatif ini memang harus kita tangkis kan. Tapi kita tidak bisa menghindari nih. Dunia luar ini kan sudah menjadi arus nanti itu. Kemudian juga kawan-kawan yang penangkar Madu Kelulut nih hari ini andai kata misalnya dia perlu uang 50.000 misalnya kan, dia perlu uang 100.000, dia tinggal bawa aja satu
1 botol 2 botol bawa ke BUMDes, kita bisa langsung bayar. Ya, artinya jadi, mereka enggak harus ada ini ya. Cuma kita berikan kebebasan kepada petani itu. Andai kata ada pembeli memang udah dirasakan oleh masyarakat artinya masyarakat tuh udah aku mau beli. Ini mah buat 3 botol datang ke BUMDes langsung kita bayar. Oke. Nah, terkait dengan BUMDes ini juga mungkin kan ada peluang, tapi juga ada hambatan. Nah, kira-kira apa hambatan yang dialami oleh pengurus BUMDes ini? Ya, yang pertama kalau saya melihat di BUMDes ini kan kalau kita nih berdasarkan Perdes ini, kita untuk insentif itu berdasarkan keuntungan yang didapat. Artinya kalau besar keuntungan yang didapat, ya besarlah yang kita dapatkan. Nah, kemudian artinya tidak ada kepastian lah di situ kan. Nah, itu yang pertama saya melihat ini kendala terutama di sebagian pengurus kita ini kan. Kalau saya karena kebetulan tinggal di Kebebu ini, artinya ya BUMDesnya ada di Kebebu kan. Tapi bagi yang lain yang tinggal di Sebaju dan segala macam kan, agak susah dia artinya mau permanen di sini kan. Jadi ada kendala-kendala seperti itu. Artinya itu kendala pelayanan. Tapi kalau semangat saya lihat memang semangatnya luar biasa terhadap BUMDes dan keyakinan bahwa BUMDes ini akan menjadi luar biasa ke depan, saya pikir juga kawan-kawan punya semangat itu. Tapi tetap yakin nih Bang, BUMDes ini ke depannya akan maju dan bisa berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Ya, ke depan ini kan salah satu contoh lah. Ini saya pikir ini di Kebebu ini di 1 minggu saja kemarau itu masalahnya air bersih. Nah, ke depan kalau kita memang sudah sepakati dengan pemerintah desa, kita akan lakukan pipanisasi. Jadi di zaman saya jadi kepala desa dulu sudah ada bendungan tuh, sudah ada bendungan, kemudian sudah 1 kilo lebih pipanisasi yang kita pasang dan ini yang akan dilanjutkan desa. Nah, kemudian ke depan pengelolaannya itu akan diserahkan ke BUMDes. Nah, kemarin kita udah sosialisasi sedikit-sedikitnya ke masyarakat bahwa masyarakat ini akan kita polanya kayak PDAM nanti. Nah, jadi ke depan saya pikir BUMDes ini akan berkembang karena dia ada pemasukan nanti desa juga akan ada pemasukan. Itulah yang kita harapkan ya. Nah, yang terakhir juga nih Bang, mungkin terkait dengan harapan. Nah, harapan ke depannya seperti apa gitu kan BUMDes? Ya, saya pikir memang sudah saatnya lah. Terutama di Kebebu lah, di Kebebu harus menjadikan BUMDes ini sebagai kekuatan. Ini harapan saya, karena memang kita juga tidak bisa berharap bahwa oke lah saat ini mungkin ADD itu masih ada kan, kita tidak tahu nanti peraturan pemerintah nanti akan seperti apa kan. Nah, karena dalam kacamata saya artinya berdasarkan potensi-potensi yang ada itu, salah satu yang bisa menjadi kekuatan desa itu adalah BUMDes itu sendiri. Apalagi kalau di Kebebu ini kan, kita punya hutan adat, kemudian kita punya lembaga-lembaga lokal yang konsen terhadap lingkungan dan segala macam, dan ini jualannya luar biasa. Nah, misalnya di Pasak Sebaju dia punya ikon sendiri kan, rasa hutan adat Rasa Sebaju. Di Kebebu ini dia punya ikon sendiri, sentral buah lokalnya, dan banyak kegiatan-kegiatan kawan-kawan di lembaga, dan ini membutuhkan dukungan. Dan itu peluang bisnis. Untuk Pasak Sebaju itu udah dikelola saat ini? Ya, salah satunya ini tadi madu kelulut itu kan sebenarnya di Sebaju tuh. Jadi menular lah sampai ke Kebebu, sampai ke awal di Melawi ini sebenarnya salah satunya di Sebaju. Jadi kita itu melakukan penangkaran itu. Cuma ya karena terlalu senang ya akhirnya kan terpublikasi dengan luar biasa kan. Itu. Jadi itu harapan saya ke depan, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah desa ini juga akan konsen untuk melakukan memantapkan BUMDes ini ya. Jadi insya Allah yang jelas target kita tahun 2023 ini air bersih ini sudah mengalir ke rumah-rumah. Terima kasih banyak Bang atas bincang-bincang santai kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat ataupun pengurus BUMDes lain yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.